Selamat pagi pemirsa, kebijakan larangan ekspor biji nikel dipandang penting sebagai tulang punggung untuk pengembangan industri dan hilirisasi nikel di dalam negeri agar negeri ini lebih berdaya dan berdaulat atas sumber daya alam yang dihasilkan. Hilirisasi ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat struktur industri, dan meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru. Tambang emas dan nikel juga menyumbangkan kontribusi ekonomi terhadap Indonesia, di mana Indonesia mendapatkan keuntungan besar dari sektor tambang emas dan juga nikel yang berkontribusi signifikan terhadap PDB, devisa, dan juga ekspor. Pembangunan smelter dan pengolahan hilir meningkatkan nilai tambah sebelum ekspor, sehingga menciptakan lapangan kerja dan mendukung infrastruktur. Selain itu, Indonesia juga memainkan peran penting dalam rantai pasok global industri baterai dan berkendaraan listrik berkat nikel. Kemudian, dampak untuk lingkungannya dari pertambangan ini adalah menyebabkan polusi limbah dan emisi karbon yang merusak lingkungan, sehingga perlu perhatian khusus dan serius dari pemerintah serta masyarakat untuk mengatasinya. Konflik sosial. Eksploitasi tambang sering memicu konflik lahan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat lokal seperti di Kalimantan dan Sulawesi. Masyarakat sering merasa dampak negatif tambang lebih besar daripada manfaat ekonomi seperti di Pulau Wawani, Sulawesi Tenggara. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana perusahaan harus menjaga kesejahteraan karyawan melalui kebijakan yang adil dan dukungan karir. Yang kedua, stabilitas lingkungan harus diperhatikan dengan mengelola limbah penghijauan dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat. Kebijakan lingkungan dan reklamasi. Reklamasi tambang bertujuan untuk memulihkan lahan pasca pertambangan dan mengurangi dampak lingkungan. Perusahaan yang tidak menaati peraturan reklamasi dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 dengan ancaman pidana dan denda hingga 100 miliar rupiah. Solusi dan pendekatan. Yang pertama, praktik tambang ramah lingkungan melalui rehabilitas lahan dan pengelolaan limbah. Yang kedua, melibatkan masyarakat lokal dalam pengembalian keputusan dan CSR. Yang ketiga, mengadopsi teknologi hijau yang efisien. Yang keempat, peningkatan regulasi dan penegakan hukum. Yang kelima, inovasi dan riset untuk metode tambang yang lebih efisien. Yang keenam, meningkatkan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Pendekatan ini diharapkan menciptakan industri tambang yang berkelanjutan, menguntungkan secara ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan.